Cek, cek, cek. Farhan, hati-hati Han. Anjir lah. Oke, aku izin lanjut ya teman-teman. So, nanti kita bakalan sidangnya itu tanggal 13 Desember hari Sabtu jam 10 sampai jam 3. Tapi nanti bakalan didiskusi lagi buat jamnya. Tapi buat tanggalnya ini harusnya udah fix tanggal 13. Kenapa tanggal 13? Ya karena setelah EAS dan sebelum liburan. Jadi diharapkan sebelum liburan ya udah selesai gitu loh. Kita udah nggak ada tanggungan. Nanti sistemnya adalah kita bakal sama mirip-mirip kayak rapat kerja kemarin gitu. Jadi komunal semuanya datang dan wajib datang. Nanti ada perhitungan quorum, nanti aku jelasin juga. Nanti buat pemaparannya itu 15 menit, buat Q&A-nya itu 5 menit gitu. Dan ini semua divisi. Nanti di akhir bakalan ada pemaparan dari director sama capaian kabinet kita. Terus nanti juga ada pemaparan buat next directors-nya gimana. Sama nanti di akhir bakalan ada wording gitu. Jadi nanti wordingnya itu wording staff sama wording divisi sama sekalian kita nggak announce bahwasannya kita bakal ada farewell party keluar kota dan itu free trip gitu gitu. Nah nanti sistematikanya kayak gimana? Sama kayak biasanya nanti teman-teman bakalan aku kasih yang namanya template. Jadi nanti kalian bikin template mirip-mirip kayak RPK kemarin. Simpelnya kita kan ngelihat dari KPI RPK kemarin ya. Kita lihat. Jadi nanti kayak gini gambaran templatenya. Nanti di sini kalian bisa ngejelasin aja berapa dari proker kalian itu yang terlaksana di atas KPI, berapa yang terlaksana di bawah atau tidak terlaksana. Terus yang kedua nanti kalian bisa nentuin total ketercapaian divisi itu berapa. Terus nanti di sini juga ada berapa proker dan agenda kabinet kalian, divisi kalian, berapa per berapa yang terlaksana, berapa per berapa yang tidak terlaksana. Kayak gitu. Di sini bagiannya seperti itu. Terus yang kedua, ini nanti bakalan bagian pencapaian divisi. Jadi capaian apapun itu yang baru ada di kabinet ini, minta tolong dimasukin di sini. Gitu. Biar kita tahu sebenarnya di tahun ini kalian mencapai apa saja. Di recap aja. Terus yang ketiga nanti ada evaluasi divisi. Jadi nanti di divisi, in general divisinya itu kalian evaluasi. Evaluasi divisi tahun ini tuh apa aja sih dari divisi kalian dan solusinya apa gitu. Setelah ini semuanya udah masuk, ini kan kayak komunalnya gitu ya. Yang penting-penting dulu, eksekutif summary-nya gitu lah. Nanti baru masuk ke per proker. Nama proker, habis itu nanti kayak biasanya ini udah ada di RPK, tinggal kalian kopas aja sebenarnya. Tinggal kalian kopas. KPI ini juga tinggal kalian kopas nanti. Tinggal nanti bobot realisasinya yang kalian masukin. Realisasi di sini kalian masukin berapa realisasinya, ketercapaiannya kalian masukin. Nah, ketercapaian ini itu nggak bisa lebih daripada bobotnya. Misal bobotnya itu 15% gitu ya. Terus targetnya itu 100 orang. Terus realisasi kalian 150. Nah, yang kalian tulis di sini itu 15% tetap gitu. Jadi nggak bisa lebih dari 15% gitu. Jadi sistematikanya kayak gitu tolak ukurnya. Nanti kalian. Terus nanti scoringnya juga ini udah ada di RPK. Nanti kalian cek aja di RPK. Nanti aku kasih linknya lagi. Terus di akhir tinggal kalian kasih total aja. Total ketercapaiannya berapa persen gitu. Dan ini karena ini kita internal aja buat evaluasi kita. Jadi buat sebenar-benarnya, sebenar mungkin gitu loh. Nggak usah ditambah-tambahin. Terus habis itu di sini itu ada namanya evaluasi, evaluasi dan solusi proker. Jadi evaluasi dari proker kalian ini apa, solusinya apa, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada tiga. Apakah layak untuk dilanjutkan ke kabinet selanjutnya atau tidak layak atau perlu diubah? Perlu diubah ya berarti konsepnya aja yang perlu diubah. Nanti di sini tinggal kalian kasih penjelasan, keterangannya. Oh, layak karena apa, tidak layak karena apa, perlu diubah konsepnya kayak gimana gitu. Tinggal kayak gitu aja. Terus di sini simply ya kayak biasanya kalian nyantumin dokumentasi-dokumentasi. Habis itu nanti di sini ada closing remarks. Ini sebenarnya bebas. Kalian mau bikin pakai apa aja. Kalian tulis quotes, kalian tulis apalah, bebas. Habis itu di sini di akhir bisa dikasih wall of hope atau appreciation. Kalian bisa nempelin gambar-gambar staff-staff kalian, gambarin lucu-lucuan dan sebagainya itu bisa di sini nggak apa-apa, gitu. Dan ini nanti semua proker bakalan kalian masukin di sini.
gitu. Semua proker yang emang udah ada di RPK itu kalian masukin semuanya di sini gitu. Dan nanti karena ini banyak teman-teman, aku minta tolong jangan digarap sendiri. Jadi garapnya itu harus bareng sama divisi kalian. Ya sesimpel nanti anak-anak PIC-nya ngisi bagian inilah. Mereka yang ngisi bagian ini, nanti kalian tinggal ngisi yang ini sama ngecek-ngecek aja. Kayak gitu aja. Gitu. Terus nanti setelah ini semuanya, oh sebelum ke sana ada pertanyaan nggak sampai sini? Atau udah aman? Masih aman? Oke, Galuh masih aman. Oke, yang lain juga. Ini masih aman. Oke, aku izin lanjut teman-teman. Nanti template ini juga bisa kalian buka-buka. Nah, nanti kita ada namanya peraturan. Peraturannya sama kayak kemarin sebenarnya. Kita rapatnya fungsi waktu, jadi bukan fungsi hasil. Terus nanti rapatnya quorumnya 70% per anggota divisi. Wajib 70% minimal. Terus dan sebagainya. Nanti 15 menit pemaparan, 5 menit Q&A. Dan nanti itu ada namanya pengumpulan. Pengumpulannya gimana? Pengumpulannya bakalan di Gform, teman-teman. Nah, di Gform ini isinya apa aja? Deadline pengumpulan PPT dan semuanya itu 7 Desember. Jadi semua harus sudah selesai dan didokumentasikan sampai ke 7 Desember ini. Gitu. Karena proker terakhir kita kan TSF ya. TSF itu 29. Jadi 7 Desember ini harusnya udah selesai semua. Gitu. Nanti isinya apa aja yang perlu kalian kumpulkan? Satu, nama pengumpul divisi. Habis itu di sini kalian tulis aja jumlah proker terlaksana dalam satu kepengurusan berapa. Misal kayak 20 proker gitu ya. Di sini kalian tinggal unggah aja proposal program kerja yang kemarin kalian udah bikin tiap prokernya gitu. Jadi nanti dimasukin di sini. Kalau emang nggak ada proposalnya ya nggak apa-apa. Berarti nanti tinggal konfirmasi aja. Kalau emang nggak ada. Tapi kalau ada wajib dimasukin di sini. Terutama yang sudah masuk ke RPK dan sudah mengajukan dana. Terus masuk di sini. Terus juga LPJ. LPJ itu juga harus dimasukin di sini. Jadi nanti proposal program kerja sama LPJ program kerja dua-duanya masuk di sini semuanya. Nanti di sini kalian nge-state berapa jumlah proker yang menerbitkan sertifikat peserta dan di list prokernya apa aja. Misal kayak 8 proker gitu ya. 8 proker. Nanti di state aja prokernya apa A, B, C kayak gitu. Dan nanti di sini kalian unggah bukti pengiriman sertifikatnya gitu. Jadi di sini kalian nge-state bahwasanya oh 8 proker yang sudah dilaksanakan, habis itu nanti ada buktinya juga. Terus nanti PPT APC. Nah, di sini itu tinggal ngupload PPT yang tadi. PPT yang template tadi ini. Di-submit di sini. Terus nanti kalian bisa persetujuan ini sama nanti persetujuannya juga sama nanti ada RSVP teman-teman. Ini buat konsum. Jadi nanti di hari H waktu kita meeting itu ada konsum siang. Jadi nanti totalnya minta tolong di state. Misal kayak Corp gitu ya. Corp 21 orang gitu misal. Nanti yang datang 13/21 gitu. Kalian submit aja. Misal directors 8/8 kayak gitu. Di submit aja. Gitu. Iya, fix tanggal 13 Desember harusnya. Aku lagi habis ini bakal nyoba pengajuan buat peminjaman ruangan gitu, buat tempatnya. Sorry tadi ada ini gangguan dikit gitu. Nah, so far buat LPJ itu kayak gini teman-teman. Deadline pengumpulan tanggal 7 Desember, deadline rapat LPJ-nya tanggal 13. Dan ini aku harapkan wajib minimal 70% hadir. Ini juga udah aku state berapa minimalnya per divisi. Karena ini terakhir juga gitu loh. Jadi aku minta tolong dia diwajibin aja lah. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang dibingungin nggak buat ini? Atau ada saran gitu mungkin? Kalau udah oke, bisa komen aja ketik satu gitu.
Aku izin bertanya. Ya. Eh kan LPJ tanggal 13 ya. Berarti cross harmonisasi itu sebenarnya sebelum kalau misalkan dilakukan setelah LPJ itu berarti nggak bisa ya? Sebenarnya itu nanti bisa, cuman nggak masuk ke KPI gitu. Nggak masuk ke KPI Hmm, aja. Cuman bisa-bisa aja gitu loh. Kalau misal kalian mau harmonisasi sendiri gitu. itu KPI-nya KPI dari em, KPI dari Rido, VP oh, itu tetap ah, salah. Jadi oke itu sebenarnya salahnya Rido gitu. Kalau misalnya emang dia nggak bisa sampai di akhir November ini gitu. Tuh. oke oke. Karena dari internal sama event itu kayak agak bingung mau di mana karena kan nanti mepet TSF gitu loh. Bener. Ya kayaknya masih nggak make sense gitu kalau misalnya mau harmonisasi mepet-mepet TSF juga kan. Betul. Repot. Sama mau tanya satu lagi, berarti kan ini kan LPJ sama pemaparan dari directors ke depan itu kan pas di LPJ ini kan. Berarti nanti waktu farewell party itu, Hmm? itu ngapain aja? Kayak apakah kayak tradition vacation biasa atau ada tambahannya lagi? Karena Ah, di awal itu kan aku sama kamu tuh kan ada rencana buat eh, apresiasinya tuh waktu di farewell gitu. Ternyata tadi di LPJ ini ada apresiasi juga gitu. nah, soalnya gini, menurutku kita bagi jadi dua. Kalau misalnya rapat LPJ ini adalah sesi formalnya. Jadi kita awarding formal, foto-foto formal, penyerahan plakat formal dan sebagainya. Yang farewell party ini sesi-sesi non formal. Misal kayak penyematan baju gitu ya, baju dirut, terus sertijab itu di farewell. Terus misal kayak video gitu ya, video recap yang sedih-sedih dan sebagainya, itu masuk farewell semua. Tapi yang rapat ini itu yang formal-formal gitu. Jadi semua yang formal masuknya ke rapat ini, tapi semua yang non formal, yang sedih-sedih, perpisahan dan sebagainya, itu masuknya di farewell party gitu. Oke, oke siap. Oh iya, sama. Ini sebenarnya nggak masuk ke topik ini, cuma kayak kemarin kan ini kan yang rancang farewell tuh kan si Sofi sama Aulia. Nah, mereka tuh ada rencana kalau misalkan farewell ini di ballroom hotel aja gimana? Karena takutnya nanti nggak ada yang ikut gitu. Gak ada yang ikut, kenapa? Karena di apa namanya? Di itu nanti CC. Itu nanti di tahun depan atau di akhir tahun ini kira-kira. Ini udah ada timelinenya kan, Galuh? 18 atau Mhm. 19. Oke. Oke, itu udah fix. Sebenarnya gini, intinya itu kita tuh pengen deket-deket sama waktu masuk. Misal masuknya tanggal 20 gitu ya. Ya udah ambil aja 1 minggu sebelum itu gitu. Anggapannya kayak mereka tuh anak-anak ini udah balik dari kampung halamannya semuanya ke Surabaya karena mereka kan harus perwalian kan hamil 1 minggu gitu. Ya udah ambil waktu itu aja buat kita ngambil 1 hari buat farewell itu aja. Oke, oke. Jadi sebenarnya itu juga tanggung jawabnya di root selanjutnya kan buat nyari audiensnya. Masa yang nggak datang gitu loh. Dan menurutku ya anak-anak ya datang-datang aja soalnya kan ini gratis juga gitu loh. Siapa yang nggak mau liburan gratis dan sebagainya dan sebagainya. Oke, noted. Thank you. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Karena pemaparan aku minta tolong kalau emang ada yang nggak jelas langsung aja ditanyain. Karena habis itu nanti kalian bakal ngisi sendiri di sini semuanya. Ini nanti aku bakal share BC-nya. Aman semua? Kalau aman ketik satu, satu, satu. Dan aku tahu. Galuh aman. Alia, Hani, Farhan. Alia aman. Hani aman. Oke. Udah. Aku anggap aman teman-teman. Nanti aku bakal share juga ke grup gitu ya. So, kita masuk ke outline yang kedua. Outline yang kedua adalah pemilu gitu. Hmm. Kita bakalan ada namanya pemilu. Ini aku udah bagiin semuanya segala macamnya. Itu udah tak bagi semua, tak breakdown juga.
nanti kita bahas waktu meeting offline. Cuman ini buat pengisuan aja biar kalian juga tahu. Ini adalah timeline kita buat regenerasi gitu. Kita dapat dirut itu di tanggal 14 Januari. Itu udah dapat dirut. Jadi ini officially kita tinggal di tanggal 14 ini. Jadi maksimal banget kita demis itu tanggal segitu timelinenya. Dan ini udah ditata semuanya. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Intinya itu nanti ada bakalan eh ini nanti itu ada tiga agenda gitu ya. Satu itu FAPT internal, yang kedua itu debat internal, yang ketiga itu FAPT eksternal. Kalau kalian ingat dulu, yang FAPT internal itu nanti lewat alumni sama BPH sama pembina. Yang debat ini itu debat terbuka ke AMDA, ke staf sama ke divisi. Nah, manajer itu bisa masuk waktu ini. Jadi kalian bisa kritisi waktu ini. Dan nanti ada FAPT eksternal di sini. Nanti kita ngundang eksternal LMB, KMITS, nggak tahu Kahim atau Presbem dan sebagainya, sama nanti satu lagi siapa gitu. Itu terus nanti masa tenang, habis itu pemilihan ini voting, terus pengumuman di road tanggal 14. Nah, nanti intinya farewell dan sertijab itu kan ini tuh udah urusannya kabinet selanjutnya gitu. Jadi farewell party staff ini nanti kan tetap dikonsepting sama kita, cuma nanti yang in charge banget itu harusnya angkatan bawah gitu. Jadi kita itu anggapannya kayak orang yang jadi tamunya aja gitu loh lu kalau kamu notice. Jadi aku pengennya tuh anak-anak yang bikin acara ini buat kita farewell party dan sebagainya gitu. Terus nanti kan aku nge-propose aja sih. Nanti ada farewell AMDA dan ini nanti aku kasih ke dirut selanjutnya. Jadi bukan urusan kita gitu. So far timelinenya kayak gini, teman-teman. Dan nanti itu buat matriksnya itu kayak gini. Nanti FAPT itu bobotnya 50%, voting pengurus TDC itu 30%, voting AMDA itu 20%. Bobotnya kayak gini. Nanti kita bahas lebih detail waktu ketemu. Dan ini aku udah bagi susunan panitianya. Kita kan 10 orang nih di luarnya Mike sama Asna gitu ya. Nanti aku yang jadi project leadnya tetap. Nanti Vivi, nggak ada Vivi ya. Nanti Vivi itu jadi PR sama Rido. Rido juga jadi PR dan moderator. Nanti Alia itu jadi yang coding ini itu leadnya ya. Yang coding ini headnya. Nanti Alia jadi lead konseptornya. Konseptor ngapain aja? Simply nanti bakalan yang nyusun rundown per harinya, rundown per hari, peraturan hari hanya, quorumnya, terus matriks penilaian FAPT untuk jurinya atau panelisnya, itu nanti yang handle konseptor semua, gitu. Ini udah ada 4, ada Hania, Hani, Galuh. Jadi yang di sini kebanyakan masuknya ke konseptor. Kenapa banyak? Karena emang konseptor harusnya yang susah, yang cukup perlu orang banyak. Simply nanti mereka yang bikin matriks penilaian, terus rundown dan sebagainya untuk hari H. Anak event lah bahasanya, gitu. Terus yang kedua nanti ada namanya Damen dan Media. Ini nggak ada anaknya. Damen dan Media. Damen dan Media itu sama Ayu. Mike, tolong ini kamu pegang dulu aja itu pemateri satu. Ya, kirim ke anak-anak. Sama pegangin dulu aja barangkali ngecat apa-apa. Oke, sorry. Izin lanjut. Jadi nanti Ayu itu jadi ketuanya Damen dan Media. Itu nanti ada Abim sama Neira. Simply mereka yang bakal fokus ke media, publikasi sama sarana voting dan sebagainya, notulensi kayak gitu-gitu. Terus nanti Iko yang bakalan jadi moderator dan operator di hari hanya, full day operator. Terus nanti Farhan itu bakalan jadi LO. LO-nya Cadirut sama kabinet gitu. Jadi semua kebutuhan dirut, semua kebutuhan narahubung, penyampaian informasi ke Cadirut dan kabinet itu dihandle sama Farhan gitu. Habis itu nanti ini udah ada job desk-nya juga sebenarnya teman-teman. Dan ini job desk-nya itu tak bagi per divisi, bukan per orang gitu. Pembagiannya kayak gini.
Tapi ini karena apa domainnya nggak ada, tak bahas yang konseptor aja. Buat yang konseptor, aku titip Alia kan leadnya ya. Nanti bebas dibaginya kayak gimana aja. Yang penting pembagiannya bebas kayak gimana. Yang penting nanti buat deadline yang awal ini itu ada guidebook al. Jadi nanti guidebook ini deadline tanggal 30. Guidebook itu simpel kayak gimana? Udah ada contohnya juga dari guidebook yang dulu. Langsung. Nah ini. Udah ada contoh guidebook yang tahun lalu. Isinya itu tiga. Satu timeline. Timeline ini kan ini udah ada ya. Terus kedua itu syarat. Ketiga itu berkas. Berkas-berkas. Udah itu tok. Tinggal itu tok yang dibikin. Jadi kalian tugasnya konseptor tinggal mikirin aja sebenarnya kebutuhannya apa aja sama bikin PPT gitu. PPT buat jadiin guidebook lah, nggak harus PPT juga gitu. Itu buat konseptor. Terus nanti buat LO nanti bakalan bikin broadcast kabinet dan reminder buat open recruitment-nya gitu. Jadi nanti Farhan yang ngehandle pengumumannya, pengumuman oprek kabinet, oprek dirut dan sebagainya. Nanti Farhan yang handle. Terus nanti Vivi ada nggak ya Vivi? Oh enggak, Nera. Nanti Vivi sama Rido yang nge-handle undangan sama first panelis. Nah, karena ada Nera juga sekalian sekalian tak sampein juga buat Nei. Jadi nanti kamu masuk di ya media lah ya, media pasti. Nanti headnya Ayu, Ayu yang bakalan ngeheadin buat job desk to do yang sekarang itu ada ini nih, ada template fix pengisuan Tuibon BPI. Nanti itu aku inilah pas ketemuan lah dibahas. Terus ada juga fix oprek di road kayak biasanya itu kayak tahun lalu itu ada kan bikin kayak gitu. Dua ini aja sih kalau kamu ya nih kayaknya itu tok sama ini fix pengumuman lolos berkas. Itu tuh ada di Instagramnya TDC deh. Instagramnya TDC yang dulu itu udah ada kok fixnya. Flow-nya sama mirip-mirip kayak gitu. Jadi pengumuman oprek habis itu lolos berkas kayak gitu-gitu sama kayak tahun lalu. So far. Nanti buat detailnya mungkin aku bakal eh, ngechat kamu ya nih. Tuh, yang ini nah ini. Next director ini, satu ini, terus nanti ini ini kan refill lolos berkas gitu ya. Terus kalau lolos berkas, habis itu nanti ada FAPT ini, kayak gitu-gitulah. Udah ada di sini semua. Terus nanti buat yang next-nya sebenarnya masih ada beberapa, nggak beberapa juga sih banyak sih. Tapi nggak bukan yang berat-berat gitu loh. Jadi kayak banyak tapi simple-simple, akeh tok tapi gampang gitu. Nanti kita bahas waktu ketemuan offline. Gitu. So far kayak gitu buat outline kedua, buat pemilu TDC. Dari teman-teman ada yang tanya nggak? Atau ada yang dibingungin? Atau udah aman? Kalau aman, ketik satu, ketik satu, ketik satu, ketik satu. Aman gak guys? Oke, lalu aman. Oke, terus yang lain ada yang tanya atau ada yang nggak jelas? Lukman. Oke, oke. Kalau emang udah aman, nanti kalau emang ada yang nggak jelas dan sebagainya, kita bakal bahas lagi di meeting next meeting yang offline. Sama nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup juga santai aja. Tuh, terus outline ketiga sebenarnya kayak rodok gak enak ya soalnya nggak ketemuan. Mungkin outline ketiga kita bahas waktu ketemu aja. Aku mau ini sih, Rek. Aku mau ngevote sama kalian. Kita minggu depan. Sebenarnya aku pengennya minggu depan.
pengennya minggu depan itu kita ada offline meeting. Soalnya beberapa hal perlu dibahas. Kayak yang tadi kan pemilu itu juga banyak ya yang perlu dibahas ya. Terus kalau online juga nggak jelas gitu loh. Kayak gimana gimananya. Aku pengen dan kelar juga sih. Tuh. Dari kalian, oke. Halo, halo. Udah aman nggak loh? Apa masih nge-lag? Udah aman. Oke. Nah, di. Nah, nanti itu kan kalau misal next week itu antara kayak biasanya lah Jumat Sabtu Minggu gitu. Dari kalian ada saran gak ya hari apa? Hari apa jam berapa gitu? Enaknya. Pokoknya next week kita harus meeting. Soalnya kayak dikejar timeline juga. Saran guys. Gimana gimana? Mau kapan? After hari Jumat. Berarti weekend ya. Sabtu. Berarti tanggal 22. 22 mau jam berapa? Bisa, guys. Siang apa sore? Malam. Malam, please. Apa-apa? Malam, po. Malam. Malming tapi. Gak apa-apa. Yang lain gimana? Yang Aku lain aku kayaknya bisanya sore ke malam. Itu sore paling jam 5-an. Kalau nggak jam 4. halo. Nih, tadi masih tanya kalau Sabtu gimana? Bisa apa enggak? Ada bisa apa enggak?